Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin nabiyyu akhiru zaman khatamallah al-anbiya. Rabbi shrah li sadri yassir li amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dibangunkan kembali dari kematian sementara tidur malam, dan kepadanya lah kita kembali. Insya Allah dengan tambahan usia kita satu hari ini, insya Allah ditambah usia satu hari ini, insya Allah kita bisa isi dengan amalan-amalan sehingga kita bisa bertambah daripada pahala surga dan berguguran dosa-dosa kita. Pendengar yang dirahmati Allah, untuk memasuki surga kita perlu menihilkan daripada dosa-dosa kita dengan jalan kita menambah daripada pahala amalan kita, ataupun kita diberi musibah dengan wasbir ala ma asobaka, bersabarlah kamu dalam musibah yang Allah berikan. Ini sebagai penggugur dosa. Kita mati terbunuh karena hak, karena benar, itu adalah penggugur dosa. Kita mati dalam bencana, itu syahid. Itu syahid. Mati syahid itu dalam bencana, dalam penyakit. Mati tidak normal, mati tidak wajar, maka itu adalah penggugur dosa. Ini benar rahmati Allah. Statusnya sama. Kita mati syahid di medan pertempuran atau membela agama, atau mati syahid kita sakit, kemudian kita ditimpa musibah atau bencana alam, gempa, tsunami, banjir, petir dan lain-lain, itu adalah sama statusnya mati dalam keadaan syahid. Ini yang dimaksud dengan pengguguran dosa. Allah tidak hendak berbuat jahat, berbuat zalim pada hambanya. Tidak. Kalau toh Allah menakdirkan kita mati dalam bencana, mati dirampok orang, dibegal orang, dibunuh, itu karena ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini adalah daripada baik sangka kepada Allah. Semua Allah ciptakan dalam keadaan tidak sia-sia. Untuk pendengar yang dirahmati Allah, sehingga kita ditimpa musibah kita harus bahagia. Kenapa? Karena dosa-dosa kita digugurkan. Ini karena
kita baik sangka kepada Allah. Allah al-bar al-biru, bukan al-bari, al-bar al-biru. Allah maha baik. Allah sangat baik sekali. Sehingga apapun yang Allah takdirkan ke kita itu adalah baik. Takdir bahagia, banyak rezeki, itu baik juga. Karena kita bersyukur, itu pahala kepada Allah. Kemudian kita ditimpa musibah, itu adalah baik juga. Sama penderitaan yang menimpa kita dari takdir Allah itu adalah baik. Karena apa? Sebagai penggugur dosa ini, karena Allah maha al-baru, al-biru, Allah al-biru. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Al-biru, maha pembaik asmaul husna, al-baru. Ini pendengar yang dirahmati Allah, yang mana konsepsi Islam ini, filsafat Quran hadis ini, mereka tidak, banyak umat Islam yang tidak fahami, sehingga dia senantiasa menghujat Allah, memaki Allah kalau diberi musibah. Katakan Allah ini tidak adil, katakan Allah ini begini begitu. Karena tidak tahu hakikat mereka itu. Mereka itu cetek, tahu cetek, dangkal daripada pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dia jadi sesat. Nah, itu sesat kan. Dia dapat musibah, dia memaki Allah, na'udzubillah. Macam Yahudi memaki Allah, na'udzubillah. Allah ini kurang ajar, Allah ini tidak adil, dan lain-lain, na'udzubillah. Zat yang maha tinggi, zat maha suci dimaki, na'udzubillah. Katakan Allah telah mati, God is dead, PKI itu, na'udzubillah. Ini pendengar rahmat Allah. Mereka tidak tahu hakikat, mereka tidak tahu ilmu, mereka tidak pernah mengkaji Al-Quran dan hadis. Mereka tidak pernah mendengar Quran dan hadis. Bahasanya musibah yang menimpa muslim itu sebagai penggugur kita terima dengan ikhlas. Kadang anak kita sakit, istri kita sakit menaun, banyak pengeluaran, sabar. Banyak pengeluaran untuk berobat dan lain-lain, sabar. Itu penggugur dosa kita kok. Sehingga gugur dosa kita gimana? Masuk surga. Karena nol dosa kita, sudah nihil. Itu yang tidak mereka sadari, dan itulah yang tidak mereka ketahui karena mereka malas ta'lim wa ta'lum. Ta'lim mencari alimul ghaib wal syahadah. Alim, Allah mengetahui ghaib dan syahadah, ghaib dan nyata. Ini pendengar rahmati Allah. Karena kegoblokan daripada umat muslim yang tidak mau mengkaji hadis, Quran, tidak mau mereka, ataupun malas mereka, karena sehingga kalau diberi musibah dia terus memakai Allah, na'udzubillah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tidak sia-sia Engkau ya Allah menciptakan semua ini, Maha suci Engkau, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ini pendengar, tidak sia-sia Allah menciptakan semua ini, tidak sia-sia. Allah menciptakan nyamuk tidak sia-sia. Kenapa? Biarpun dia bisa mengutang nyamuk malaria dan lain-lain, tidak sia-sia. Kenapa? Ada perusahaan obat nyamuk bisa menghidupi anak istri, dia bekerja. Ada fakultas kedokteran untuk menyelidiki penyakit. Ada dokter yang jadi kaya karena mengobati. Itu tidak sia-sia kan? Tidak sia-sia. Allah menciptakan bakteri, Allah menciptakan virus. Tidak sia-sia. Bukan Allah jahat, bukan. Tidak jahat. Kenapa Allah jahat? Loh, ini ada penyakit, maka ada fakultas kedokteran. Berapa itu? Dosen, karyawan tuh, PNS di fakultas kedokteran. Universitas negeri swasta dan lain-lain. Ini tidak sia-sia. Yang katakan sia-sia itu mereka yang suuzan, buruk sangka kepada Allah. Dosa besar itu buruk sangka. Allah dihina. Allah Zat yang maha tinggi dimaki-maki. Kurang ajar ini Allah. Kenapa saya diberi bencana, apa musibah yang sedemikian
siksa ini. Jangan memakai Allah. Kita sabar. Itulah penggugur dosa kita digugurkan. Ingat, masuk surga harus nol. Dosanya nol tidak bisa. Tidak bisa masuk surga. Dengan cara apa? Nol itu digugurkan dengan musibah-musibah yang menimpa kita oleh Allah. Ini adalah logika yang sangat cerdas, sangat jenius, yang tidak banyak manusia ketahui. Benar rahmati Allah, semoga ini bermanfaat bagi kita insyaallah. Kita akhiri kifar masjid sa'udhu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.